lingkungan SMP 4 bersih dan asik, banyak pohon dan tetapi terkadang siswa SMP 4 buang sampah sembarangan dan teman saya si Feli sering dimarahi guru agama. Pendapat saya tentang SMP 4, saya mempunyai guru favorit di sekolah ini. Selamat siang Bapak Ibu, silakan Pak Tanggang, kami mengikut sekarang. Cek. Sebelum saya membuka acara ini, perkenalkan saya dulu berpantun untuk Bapak Ibu semuanya. Indah mawar bunganya merah, temui pelajari tentang budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita mengikuti serangkaian kegiatan ini. Yang pertama yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Syahrial. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Dahlia Pardede dan Bapak Marudut Setanggang. Yang keempat sesi tanya jawab dan yang kelima penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita ikuti. Marilah masuk acara pertama yaitu doa yang akan dibawakan Bapak Syahrial. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak agar acara kita pada siang hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Doa menurut ajaran dan pilihan kita masing-masing. Doa saya pimpin dengan agama Islam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barakatan fil ilmina, Allahumma barakatan fil ilmina, Allahumma barakatan fi madrasatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bi qulubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada para hadirin saya persilakan berdiri. Terima
silakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dahlia Pardede. Pada Ibu saya Yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar hidup tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Artinya Bapak Ibu, sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, guru hanya menuntun, ibaratkan benih-benih padi yang ditanam, sekalipun sudah disiram, diberikan pupuk oleh petani, hasilnya kan kita tidak tahu. Kita hanya menuntun prosesnya. Hasilnya nanti itu tergantung bagaimana kekuatan yang ada pada anak tersebut. Yang kedua adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini adalah contoh ilustrasi. Contohnya, Anda dan teman Anda melakukan kebiasaan cobalah buka. Ibaratkan saya, Bapak Ibu di sini, saya akan mengepal tangan saya. Ya, di kepalan tangan saya ini ada barang berharga yang saya kepal. Dan mungkin ada teman saya, contohnya Bapak Sitanggang yang membujuk saya supaya kepalan tangan saya ini saya buka. Sekalipun saya dijanjikan dibayar, sekalipun saya dijanjikan ditraktir ataupun dibujuk, itu tergantung diri saya membuka mau atau tidak. Jadi perilaku ini itu tergantung kontrol anak tersebut. Sekalipun kita memberikan proses yang beraneka ragam, harus kembali pada diri anak. Itu maksudnya. Next Pak. Terus yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Topik yang kedua yaitu disiplin positif. Yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan nanti ini ada video yang kami putar untuk lebih memahami di mana posisi kontrol guru. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, baik. Ice breaking sekali. Coba berdiri dulu, 1 menit. Coba, agak kaku kali, nggak enak. Oke, baik.
Kalau saya bilang nanti, ya saya berkata pegang kepalanya, dipegang ya. Saya berkata pegang pipinya, dipegang. Jangan lakukan apa yang saya lakukan, lakukan apa yang saya sebutkan. Oke? Kemudian kalau tidak ada kata saya berkata, berarti jangan lakukan. Tes ya sekali. Ya, saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang pipi. Pegang kepala, salah. Karena tidak ada saya berkata. Fokus. Ngerti ya? Oke, baik. Ini aslinya. Saya berkata, putar-putar kepala. Berhenti. Salah, Bu Silvi. Karena tidak ada saya berkata. Oke, terima kasih. Ya, taruh tangan di bahu kirinya, katakan hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, baik. Ini ada kami ambil video dari kementerian dan sangat tepat untuk kita tiru. Yang mana kita lihat? Oke, terima kasih. Kita saksikan. Ini anak ini terlambat ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Agak mirip dengan Ibu Ningsi ya. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini terlambat yang kedua. Naren! Ternyata itu anaknya, aduh kata. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ini bapak ibu pembuat rasa bersalah. Jadi seakan-akan karena dia terlambat, ibunya ini dimarahi nanti. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. Ibunya yang stres. Kelas. Jadi maaf ya Bu. Seakan-akan anaknya, gara anaknya ibunya jadi stres. Posisi pembuat rasa bersalah. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ya. Naren, Aduh, katanya. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama lihat cuplikan video tentang posisi kontrol guru. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau kita mau diskusi, dari kelima ini yang mana lebih cocok untuk kita? Bukan untuk kita kerjakan ya, untuk pribadi kita. Ya, kayak mana Pak Saryal? Untuk Bapak kira-kira yang menyenangkan bagi Bapak yang mana itu? Bagi Bapak ya, jangan bagi orang lain. Yang kelima ya. Iya ya. Oke, bagus Pak Saryal. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Ibu Eva yang paling senang sama Ibu, kira-kira Ibu mau Ibu? Oke, bagus. Maksud saya yang paling senang untuk dilakukan orang ke diri kita. Iya. Yang manajer ya. Dengan teman. Oke, bagus. Terima kasih. Atau adakah Ibu Isni? Ya. Oh, bukan memperlakukan ya Bu. Diperlakukan orang lain itu kepada kita itu sebagai apa yang lebih senang kita? Iya, terima kasih. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena lakukanlah apa yang ingin orang lakukan kepadamu, berarti lakukanlah kepada orang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, seperti itulah yang kita rasakan ketika orang lain melakukan kepada kita. Seperti itu ya. Jadi ini bukan memaksa, tapi adalah kita disuruh memilih yang terbaik untuk diri kita. Nah, oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Rama untuk mengadakan diskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan 3 orang saja. Kepada Bapak Ibu guru saya persilakan. Silakan Bu.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dapat apa ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk materi hari ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat menarik khususnya untuk saya gitu ya. Di sini tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana kita seharusnya ya, melalui video tadi sudah dicontohkan peran kita sebagai guru ketika anak kita bermasalah. Dan untuk saya pribadi, ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Baik itu sebagai penghukum, teman, manajer, dan disiplin positif atau restitusi itu sudah saya lakukan, ya kan? Dimana memang arahnya nanti adanya motivasi internal dari anak tersebut yang terbentuk dari hal-hal yang sudah kita buat tadi. Tetapi pengamatan yang saya lakukan atas apa yang sudah saya buat selama ini, anak itu akan cenderung lagi kembali ke posisi atau mode awal ketika dia melakukan kesalahan atau membuat kesalahan yang baru ataupun mengulang kesalahan yang lama apabila tidak terus dipantau oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sih cara efektif bagi kita lah ya secara umum menerapkan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dahlia tentang disiplin positif sehingga nanti pada endingnya anak didik kita itu punya motivasi secara internal gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Tias. Saya akan coba. Yang pasti ini pastilah nggak akan pas seperti yang 100% dibutuhkan Bu Tias. Kenapa? Karena ini adalah tentang perubahan sikap. Ya, makanya ketika saya pun diskusi di dalam kelompok di DMCGPI itu, saya orang paling yang nggak langsung terima, nggak mau suka terima gitu. Artinya apa adanya saja diceritain. Ya, memang di sini kalau posisi yang paling pas kalau kita lihat di sini adalah manajer, yang paling pas ya. Tapi secara saya pribadi nggak pas hanya itu saja. Seperti yang tadi Bu Tias tadi. Nggak mungkin kita langsung mengajarin anak yang mungkin dari berbagai karakter keluarga, yang karakter yang berbeda-beda, langsung sesuai secara simsalabim mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu nggak mungkin. Waktu tahun pertama kayaknya bergerak sendiri itu sangat-sangat menderita gitu. Kenapa? Ketika kita membuat sesuatu yang ingin kita rubah, kita seperti sok jago gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi awal saya untuk merubah itu adalah rekan yang terdekat saya, yaitu Bu Tias, Bu Ade, dan Bu Asnida. Dan puji Tuhannya ada kawan yang mau ikut serta merubah gitu dan berubah gitu kan. Jadi untuk saat ini pun saya ucapkan terima kasih kepada 3 guru penggerak. Dan seperti yang tadi gitu kan, kalau kita kerja sendiri, kalau istilah Kombel berdarah-darah Bapak Ibu gitu kan, sambil berdarah-darah katanya ya kan Bu. Tapi kalau kita bekerja sama, akan ada darah gitu. Yang ada itu adalah goals atau final yang kita dapat seperti visi misi yang awal kita buat gitu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau memang untuk disiplin positif ini ya, saya rasa kita semua sudah pernah melakukan tanpa sadar, kita sudah pernah melakukan gitu. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu sampai dengan manajerial gitu, sampai dengan manajernya gitu kan. Jadi kalau saya ya sudah pasti saya lakukan. Kemarin itu memang untuk meraih centang biru gitu kan. Tapi kalau sekarang ini enak loh melakukannya, karena
ini sekedar ini ya, motivasi. Mungkin dari tahun 2015 ada yang kenal saya. Saya kalau nampar siswa ketepok gitu dulu gitu. Tapi setelah menjadi GP ya, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan dan saya rasakan itu. Dan itulah yang mau saya bagi kepada kawan-kawan, mungkin semua di sini. Mari ayo, karena ini ladang kita gitu. Ladang amal kita, ladang segala ladang kita di sini. Ladang pekerjaan kita. Ketika kita boleh merubah anak didik di sini, tanpa kita sadari, anak kita pun akan dirubah di sana oleh gurunya, oleh siapapun yang dekat dengan dia. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang dibilang, ayo mari, karena goalsnya ini semua itu kembali ke kita gurunya. Jadi jangan sikit-sikit siswa kita tanya dulu diri kita, sudahkah kita berbuat? Jangan-jangan perbuatan kita yang merubah siswa itu menjadi berubah ke tidak baik gitu, makin negatif. Jadi kita dulu yang berubah dan kita merubah orang lain. Jadi Bapak Ibu, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eva atas pencerahan. Maaf Ibu. Terima kasih Ibu Nova atas pencerahannya untuk kami bertiga. Setelah berakhirnya pencerahan dari Ibu Nova, maka berakhir pula presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pani, kenapa tadi datang ke Pani? Bangun, berapa tadi bangun? Jadi kalau kira-kira bangun 6:30 itu nyampe nggak tujuan di sekolah jam 7.15? Iya. Jadi menurut Pani, anak sekolah itu cocoknya bangun jam berapa? Jam 6. Harus bangun, karena anak sekolah itu harus membantu orang tua menyiapkan, ya kan? Kalau kira-kira udah bangun dari jam 6:30, apa yang paling lakukan lagi? Jadi dari sekolah diantar apa? Biasa enggak. Jadi kira-kira menurut Pani, kalau terlambat itu apa enggak? Jadi kita buat podcast itu salah satunya apa? Bagaimana cara ke depan? Coba seperti apa? Selama ini membuat Pani amalan belum berapa? Iya, kelas 11 anak sekolah kalau untuk kelas 11 tapi kira-kira menurut Pani itu coba dilakukan anak sekolah. Ini bagusnya di mana? Biar apa? Biar apa kita dapat? Iya. Jadi sehat ya? Iya. Karena memang kalau ketika kita tidur
cukup, tapi kita sadar kamu pun sehingga tidak terlambat. Ya, jadi untuk ke depan gimana caranya buat cepat bangun lagi? Alarm jam berapa? Jam 40 ya. Jadi sebaiknya harus diulangi seperti itu, karena kalau misalnya kita bangun lama udah pastilah kita akan terlambat. Terlambat nanti sampai di sekolah ya ketinggalan pelajaran ya. Nanti kita ke depan ya, nanti karena pagi sudah terlambat, tapi nanti harus ada yang diberikan. Tadi kan pagi ketinggalan pelajaran, karena nanti pas istirahat tadi nggak boleh istirahat. Pas istirahat tadi mengerjakan seperti itu, itu yang tertinggal jam pertama tadi. Kita ingat ya, jadi harus ada yang panik bayar. Gitu, tadi panik terlambat datang, ketinggalan pelajaran, jadi istirahat panik harus di kelas mengerjakan pelajaran yang tertinggal. Mana? Menurut panik gimana? Cocok? Cocok keberatan? Oke, selanjutnya ketemu lagi ya. Oke, ya, terima kasih. Udah. Siopan dulu kelas 7E. Tadi waktu di sana ngomong apa itu kotor? Kenapa ngomong seperti itu? Oh, nunggu bapak mau diajak? Saya mengajak tadi. Oh, diajak ke mana rupanya? Oh gitu. Atas lah marah kok ya? Jadi marah lah tadi aja gitu ya? Baru kalau udah marah tadi langsung sambil nendang bola tadi kau bilang gitu. Sambil nendang bola. Kau bilang tadi sama bapaknya ya, sama kau bilang kotor gitu ya. Jadi waktu ngomong gitu kayak mana perasaanmu? Waktu ngomong kata kotor tadi kayak mana perasaanmu? Senang gitu? Enggak? Kira-kira cocok nggak itu kalau kita ngomong sama orang? Enggak ya? Tapi nggak kurang bagus lah gitu ya. Oh, jadi seandainya lah ada orang nanti ngomong sama seperti itu, kira-kira cocok nggak? Enggak ya, tapi karena diajak tadi jadi marah lah ya. Ya bapak pun kadang kalau anak-anak pun gitu ya, kalau diajak nama bapak saya pasti marah, tapi jangan sampai ngomong kata kotor gitu ya. Waktu tadi bermain tadi kayak mana rupanya Tian? Ada masalah apa rupanya awalnya? Nggak ada. Dibilang bodoh dong. Oh gitu. Padahal nggak bodoh, pinternya kan? Jadi siapa bilang tadi? Iya. Siapa namanya? Rifki. Oh, dibilangnya terus seperti itu. Apa pun kalau bilang bodoh itu marah lah pasti. Ya, jadi sekali lagi kalau memang mau nggak usah pala ngomong seperti itu ya. Jadi diamkan aja tuh enggak. Atau seperti yang kamu inginkan tadi. Kalau nggak inginkan orang ngomong seperti yang kamu ngomongkan tadi, jangan ngomongkan sama orang. Ya. Nah, jadi sama kawan pun jangan ngomong seperti itu. Itu kan nggak bagus sih. Bagus nggak ngomong gitu? Enggak. Kalau orang tua pasti dimarahi kan? Nah, seperti itu. Ya? Iya Pak? Jadi kayak mana ke depan rencanamu? Enggak lagi. Jangan ngomongkan lagi ya. Jadi seandainya nanti ada pun orang yang bertindak yang jahat gitu ya, marah itu wajar sebenarnya. Ya, marah wajar, tapi jangan sampai ngomong yang enggak pantas diucapkan. Ya? Oke lah, kalau itu balik lah.